gak sih, setiap hari Indonesia menghasilkan 200.000 ton sampah. Sebagian besar sampah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, potensi ekonomi sampah sangat besar loh. Dengan banyak sampah 27 ton, Indonesia memiliki potensi daur ulang sebanyak 31,5 miliar per tahun. Sayangnya 81% sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sulit sekali untuk didaur ulang. Apa sih yang harus kita lakukan? Salah satu cara yang mudah yaitu membawa botol minum dan tas barang dari rumah. Tapi bagaimana kalau sampah itu sudah terlalu banyak kita hasilkan? Tenang, kita bisa memilah sampah tersebut. Nah, kita bisa memulai dari 4 kategori. Sampah terdiri dari 4 macam, yaitu sampah organik, anorganik, B3, dan residu. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai, seperti tulang makanan, dedaunan, dan tumbuhan. 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan bisa didaur ulang kembali, seperti botol kaca, kardus, kertas, dan lain sebagainya. Sampah B3 adalah sampah yang tidak bisa terurai dan sampah yang berbahan dasar berbahaya, seperti isi baterai, lampu, dan obat kadaluarsa. Sampah residu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali, seperti kertas, styrofoam. Nah, jika sudah tahu kategori sampah, mari kita belajar memilah sampah, yaitu dengan cara siapkan wadahnya masing-masing. Pastikan kalian memiliki tempat wadah ya, supaya kalian mudah memilah sampah. Pada pemilihannya tidak harus tempat sampah loh, bisa seperti kardus, botol tidak dipakai, karung, dan lain sebagainya yang bisa menaruhkan sampah tersebut. Lalu apalagi ya yang harus kita lakukan? Nah, jika sampah organik, kalian bisa menjadikannya sebagai pupuk kompos yang bisa dijadikan untuk membuat tanaman menjadi subur. Atau jika kalian tidak bisa, kalian bisa membuang sampah organik kalian ke tempat TSPT di rumah terdekat. Untuk bahan-bahan disebel, kalian bisa mengelolanya sebagai tempat tanaman atau pot bunga yang banyak manfaatnya, yang bisa menampung bunga yang ada di lingkungan rumah kalian. Untuk bahan-bahan recyclable, kalian harus memastikan bahwa barang tersebut bersih dari kuman, atau kalian bisa membersihkannya dari rumah. Kenali pengepul atau pembuangan sampah di sekitarmu supaya kamu bisa memilih jenis-jenis sampah tersebut. Terakhir, jika untuk sampah residu, kalian bisa membuangnya ke tempat akhir atau di TPA. Dan jika itu sampah B3, kalian bisa membuangnya ke TPST 3R di sekitar rumah kamu. Sudah kebayangkan apa tentang sampah? Nah, sudah kebayangkan dari video di atas, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih bersih dan aman jika kita bisa memilah sampah dengan benar. Nah, maka dari itu, pilihlah sampah dari rumah. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat kalian. Segitu dulu pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.